Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat, kuat, dan tetap semangat untuk belajar. Pada segmen belajar online kali ini, saya akan meneruskan materi kita mengenai teks eksposisi. Nah, setelah minggu lalu kita belajar banyak mengenai teks eksposisi, mengenai pengertian teks eksposisi, tujuan teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, kemudian ada struktur teks eksposisi, kaidah kebahasaan teks eksposisi, dan jenis-jenis dari teks eksposisi. Nah, pada kali ini saya akan mengajarkan pada kalian mengenai langkah-langkah penyusunan teks eksposisi. Nah, sebelumnya masih ingat kan apa itu teks eksposisi? Nah, pengertian dari teks eksposisi adalah jenis teks yang memberi informasi, identifikasi, dan keterangan sejelas-jelasnya tentang objek, tanpa memaksa orang lain untuk meyakini gagasan yang disampaikan oleh penulis. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai langkah-langkah penyusunan teks eksposisi. Jadi, selain adanya struktur teks eksposisi, pada teks eksposisi juga ada langkah-langkahnya. Kira-kira apa saja sih langkah-langkah dari teks eksposisi itu? Nah, langkah-langkah penyusunan teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama, memilih salah satu topik sebagai gagasan pokok yang akan dikembangkan menjadi teks eksposisi. Yang kedua, mendata argumen-argumen yang mendukung gagasan pokok sebagai gagasan penjelas yang hendak disampaikan. Yang ketiga, membuat kerangka teks eksposisi berdasarkan gagasan pokok dan argumen sebagai gagasan penjelasnya. Yang keempat, yakni menyunting dan mengembangkan bagian-bagian yang diperlukan. Nah, dari keempat itu tadi saya akan menjelaskan lebih detail mengenai langkah-langkah penyusunan teks eksposisi. Jadi yang pertama, yakni menentukan topik. Menentukan topik adalah suatu hal yang memerlukan pemecahan masalah atau sesuatu yang mengandung problematika di masyarakat. Hal itu mungkin berkenan dengan masalah sosial, budaya, pendidikan, agama, bahasa, sastra, dan politik. Selanjutnya yakni adalah mengumpulkan bahan dan data. Untuk memperkuat argumen, baik dengan membaca-baca surat kabar, majalah, buku, ataupun internet, data itu dapat diperoleh melalui pengamatan ke lapangan atau dengan melakukan wawancara. Misalnya, untuk menulis teks bertopik kehidupan anak-anak jalanan, kita harus banyak membaca-baca buku, artikel, berita tentang kondisi dan karakteristik anak-anak jalanan. Kemudian, mengobservasi atau meneliti terhadap perilaku anak-anak jalanan. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan pihak pemerintah atau warga masyarakat, atau bahkan dengan para anak jalanan itu sendiri. Nah, kemudian yakni membuat kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan ini berkenaan dengan topik yang akan kita tulis, yang mencakup tesis, argumen, dan penegasan ulang atau kesimpulan. Langkah ini amat sangat penting agar tulisan kita itu tersusun secara lebih sistematis, lengkap, dan tidak tumpang tindih, karena kita sudah membuat kerangkanya sehingga bisa menjadi lebih berurutan. Dan yang terakhir, yakni adalah mengembangkan tulisan atau menyunting. Sesuai dengan kerangka yang telah kita buat, argumentasi dan fakta yang telah dikumpulkan, kita masukkan ke dalam tulisan itu secara padu, sehingga teks itu bisa meyakinkan banyak halayak. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi. Langkah-langkah tadi ada 4. Yang pertama yakni adalah menentukan topik
pada teks eksposisi. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data-data atau argumen-argumen yang akan disesuaikan dengan topik yang kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah kerangka dari teks eksposisi. Nah, kerangka ini ditujukan agar ketika saat kita membuat teks eksposisi tersebut bisa secara urut, rinci, tidak tumpang tindih. Dan yang ketiga adalah menyunting atau mengembangkan bahasa mengenai teks eksposisi atau topik yang sedang diusung. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi. Nah, untuk kalian yang masih belum paham mengenai langkah-langkah penyusunan teks eksposisi, kalian bisa langsung saja isi pertanyaan kalian di kolom komentar. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.